Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrul Irsyad, NIM 19.122220153, kelas Teknik Sipil A2. Tugas struktur beton 2. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pembebanan dan analisis struktur. 1. Landasan teori mengenai pembebanan. Pembebanan merupakan faktor penting dalam merancang struktur bangunan. Untuk itu, dalam merancang struktur perlu mengidentifikasi beban-beban yang bekerja pada sistem struktur. Secara umum, struktur bangunan dikatakan aman dan stabil apabila mampu menahan beban gravitasi, beban mati, dan beban hidup, dan beban gempa yang bekerja pada bangunan tersebut. A. Beban mati. Beban mati merupakan berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang. B. Beban hidup. Beban hidup merupakan beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung struktur lain. C. Beban gempa. Beban gempa merupakan beban statik ekivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa tersebut. Daftar beban yang bekerja pada gedung. Seperti dalam tabel, pembebanan pada gedung ini hanya ditinjau dari dua faktor beban, yaitu beban mati dan beban hidup. Contoh dalam tabel. Beban mati. Beban mati adalah sebuah beban yang berasal dari berat bangunan, termasuk segala unsur tambahan tetap yang merupakan satu kesatuan dengannya. Seperti tabel, beban mati pada struktur. Beban hidup. Beban hidup adalah semua beban yang tidak tetap, kecuali beban angin, beban gempa, dan pengaruh-pengaruh khusus yang diakibatkan oleh selisih suhu pemasangan. Seperti tabel, beban hidup pada struktur. Contoh di dalam tabel. 3. Kombinasi pembebanan yang diterapkan pada struktur. 1. Kombinasi dasar. Beban yang tercantum di sini harus dianggap bekerja dalam kombinasi berikut. Mana yang menghasilkan efek yang paling tidak baik dalam pengguna gedung, fondasi, atau komponen struktur yang diperhitungkan. Efek dari satu atau lebih beban yang tidak bekerja harus dipertimbangkan. Seperti tabel. Empat. Preliminary design struktur kolom. 1. Struktur bangunan bertulang. 2. Material beton FC 25 MPa. 3. Material baja bertulangan FY 400. Dan denah bangunan. Kondisi bangunan. Lokasi Bukit Tinggi. Fungsi bangunan sekolah. Jenis tanah keras tipe gedung B. Tinggi per lantai 4 meter. Lima. Permodelan struktur pada SAP 2000. Permodelan struktur menggunakan SAP 2000 versi 14.2.2. Struktur gambar 3 dimensi pada gambar A51. Pembebanan struktur pada SAP 2000 meliputi perhitungan beban mati, beban hidup, dan beban gempa berdasarkan SNI 1727 sampai 2013. Seperti gambar di bawah ini. Permodelan struktur 3 dimensi pada SAP 2000 dan
permodelan struktur portal pada SAP 2000. 6. Pendefinisian beban dan kombinasi pembebanan yang diinput pada SAP 2000. Pembebanan yang bekerja pada kombinasi yang tidak baik harus mempertimbangkan efek dari suatu beban yang bekerja. Seperti gambar A61, pendefinisian beban dan kombinasi pembebanan pada SAP 2000. Dan input kombinasi pembebanan pada SAP 2000 pada tabel di bawah ini. Tujuh, input beban pada struktur bangunan. Pada gambar A71, input beban STL pada SAP 2000. Dan gambar A72, input beban LL pada SAP 2000. 8. Hasil run analisis berupa gaya-gaya dalam elemen struktur. Contoh gambar A71, input material beton FC25 pada SAP 2000. Dan gambar A72, input material tulangan FY400. Dan gambar A73, penampang elemen struktur balok anak 20x30. Dan contoh gambar A74, penampang elemen struktur balok utama 25x50 pada SAP 2000. Dan contoh gambar A74, input penampang elemen struktur kolom 40x40. 9. Hasil run analisis berupa reaksi perletakan dalam bentuk seperti gambar A91, output gaya dalam momen dan geser balok utama pada SAP 2000. Dan gambar A92, output gaya dalam momen dan geser kolom pada SAP 2000. Sekianlah hasil presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.